Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, itu yang terus di Injil Lukas 6 ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita seluruhnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengingatkan kita supaya memperhatikan kedalaman isi hati kita. Karena setiap hal atau perkataan yang kita ucapkan itu berasal dari hati yang terpendam atau dari perbendaharaan kita. Jadi katakan di sini orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Benar Bapak Ibu. Jadi kalau hati kita sehat, hati kita dipulihkan, hati kita mengampuni, hati kita penuh dengan kasih, maka setiap perkataan kita adalah kata dalam perdamaian. Tapi kalau hati kita penuh dengan permusuhan, perselisihan, berarti hati kita sedang tidak baik-baik saja atau mengalami sakit hati. Maka Bapak Ibu perhatikan, baik diri kita ataupun saudara kita atau keluarga kita. Kalau setiap perkataannya adalah sangat menyakitkan, perkataannya sangat menyakitkan dan menyakiti setiap orang yang mendengar, berarti hatinya sedang tidak baik-baik saja atau dia sedang mengalami sakit hati yang luar biasa. Kalau kita berhadapan dengan orang yang sakit hati Bapak Ibu, kebenaran macam apapun yang akan disampaikan tidak dapat diterima. Namanya juga sudah sakit hati Bapak Ibu. Maka sekarang ini kita diajarkan sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjaga hati kita. Memang tidak mudah menjaga hati, apalagi berhubungan dengan namanya sakit hati, ketersinggungan dan lain sebagainya. Tetapi kita ini adalah milik Kristus. Kita satu di dalam Dia, sebagaimana khotbah kita di minggu lalu di tanggal 26 Januari kemarin. Kita diarahkan supaya kita menjadi satu di dalam Kristus, karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kalau kita sudah satu dengan Kristus, Kristus ada dalam kita dan kita dalam Kristus, sebagaimana yang didoakan oleh Yesus, bahwa dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan supaya mereka satu seperti kita yang satu. Kalau kita sudah satu dengan Kristus Bapak Ibu, maka hati Kristus melekat di dalam diri kita. Cinta kasih, pengampunan, sehingga perkataannya adalah perkataan yang menguatkan, meneguhkan, memberkati, bukan kata-kata yang mengutuk, bukan kata-kata yang menghina, atau bahkan kata-kata yang melukai sesama.
Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita bisa menjaga hati kita, menjaga perkataan kita. Karena setiap apa yang kita bicarakan adalah siapa kita sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang kebohongan, hari-hari kita penuh dengan kebohongan, itulah karakter kita. Kalau kita berbicara tentang tipu muslihat dan penipuan dan lain sebagainya, itulah karakter kita. Kalau kita berbicara kedamaian, pengampunan, berbelas kasih, itulah karakter kita. Nah, sekarang karakter yang bagaimana yang mau kita tunjukkan selama kita masih hidup di dunia ini? Karakter yang sesuai dengan keinginan kita sendiri atau keinginan Kristus? Kalau kita adalah satu tubuh dalam Kristus, maka mari Bapak Ibu, karakter Kristus yang harus kita tampilkan dalam setiap kehidupan kita atau bahkan dalam setiap pembicaraan dan perkataan kita. Maka janganlah ada perkataan dari perbendaharaan hati kita keluar kata-kata yang jahat, sebab itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan mengingatkan kami supaya menjaga setiap perbendaharaan hati kami, supaya kami menjaganya, supaya kami boleh menunjukkan karakter Kristus, karena Engkau telah menyatakan kami satu di dalam Kristus, dalam satu pokok yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Ketika kami satu pokok dengan Yesus Kristus, maka perbendaharaan hati kami, perkataan kami, perbuatan kami, biarlah seturut dengan teladan Kristus. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, supaya melalui setiap kehidupan kami, perkataan kami, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh umat-Mu ini dalam setiap aktivitas mereka. Kiranya Tuhan berkati, tambahkan rezeki-Mu bagi mereka yang merindukan kesembuhan, Engkau memberikan mereka kesembuhan, dan yang merindukan penghiburan yang daripada Tuhan, Engkau kiranya memberikan penghiburan. Tuhan Allah Bapa kami, hanya padamu kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami ini. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.